Assalamualaikum majikan, akhirnya kita balik lagi di Mrs. Ting. Kangen tahu nggak sih majikan, dari kemarin kan sebulanan tuh kita TC terus ya. Nah tapi kasus kali ini tuh sebenarnya udah pernah Babu bahas, cuman sekelebat doang begitu kayak cepret. Karena waktu itu tuh Babu ingetnya masuknya ke update, jadi cuma kayak highlight beritanya aja gitu, belum dibahas secara detail maksudnya. Kangen nggak sih tapi kita sama update juga ya? Ya makanya pas kemarin kita lagi nontonin update lagi tuh dan ada berita ini, kok kayaknya nggak lengkap banget ya, cuma kayak sekitar 3 menitan doang, bener-bener kayak highlight berita di TikTok. Dimana di sini tuh beritanya tentang finalis MasterChef yang menghabisi seorang TKI, gengs. Jadi di Malaysia sana tuh tanggal 13 Desember 2021, ceritanya ada sepasang suami istri yang tiba-tiba mendatangi kantor polisi. Mereka bilang kalau mereka tuh habis pergi keluar kota, tapi pas pulang ke apartemen nih, mereka menemukan ART yang lagi kerja di rumah mereka tuh tergeletak tak bernyawa di lantai. Dan tentunya setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi dan pihak medis bergegas untuk ngecek ke sana. Yang ternyata kondisi ART yang dimaksud dan diceritain tadi itu nggak cuma sekedar tergeletak doang, guys. Tapi bener-bener udah serem banget, berdarah-darah, nggak pakai celana, cuma pakai baju dan kepalanya juga botak dicukur habis. Selain itu ada juga tanda-tanda memar di bagian kepala, bahu, pergelangan tangan, dan yang paling serem, matanya melotot, bengkak, dan beberapa giginya hilang. Ini hilangnya bukan karena patah atau copot gitu ya, tapi terlihat memang kayak dicabut paksa gitu, sampai akarnya gitu habis semua. Apa nggak ngeri begitu? Yang setelah dicek lagi nih, diduga memang si ART tersebut sudah tidak bernyawa beberapa hari sebelum tadi ditemukan, karena memang dari tubuhnya ini sudah mengeluarkan bau. Anehnya di dalam unit apartemennya itu tuh juga tercium kayak semacam bau antiseptik atau sejenis pembersih kimia. Makanya dari semua temuan itu, polisi langsung menilai kalau ini sepertinya adalah kasus yang janggal. Karena sepertinya memang ada yang berusaha menutup-nutupi kasus ini, gengs. Ya kadang kan tercium tuh bau-bau antiseptik dan sejenis pembersih kimia yang kayak mau menutupi bau dari mayat itu. Ya karena tadi yang lapor adalah sepasang suami istri ini, ya langsung dimintain keterangan mereka duluan lah. Karena kan gimana pun juga mereka majikannya, yang ditemuin itu adalah ART di apartemen mereka. Nah, suaminya ini tuh bernama Muhammad Amre Yunus yang berusia 44 tahun dan istrinya itu bernama Etika Siti Nura Shiken Moksulong, usianya tuh 34 tahun. Mereka berdua bisa dibilang tuh udah mapan dan sukses majikan. Apalagi Etika itu memang sudah lumayan terkenal karena dia ini jebolan finalis MasterChef Malaysia season 2 di tahun 2012, masuk ke top 3, juara 3 tuh. Ya di mata followersnya, Etika ini tuh adalah sosok orang yang cantik, jago masak, murah senyum gitu ya, macam kayak istri idaman. Dan memang selama kompetisi MasterChef season 2 itu, Etika ini mampu memikat pemirsa dan para juri dengan hidangan yang menarik, platingnya juga cakep, makanannya lezat, pokoknya image-nya mah bagus. Ditambah lagi, walaupun ibaratnya pas lagi acara MasterChef itu kan antar kontestan itu kan saingan ya, tapi Etika ini tuh tipe-tipe yang setia kawan. Dia beberapa kali tuh bantuin temennya kesusahan, apalagi kalau misalkan lagi kerja tim gitu. Dia sangat bisa diandalkan dan bisa diajak kerja sama. Jadi memang gambaran Etika ini tuh bagus begitu, gengs. Dan gak lama setelah acara MasterChef berakhir, ya dia tetap melanjutin tuh karirnya sebagai chef, tapi dia juga kerja kantoran di perusahaan migas. Yang kemudian menikahlah dengan Amre yang merupakan lulusan S2 bidang geologi dan kerjanya dia tuh di bidang kontraktor. Dari pernikahan keduanya mereka dikaruniai 3 orang anak, gengs, yang masih kecil-kecil semua nih. Pokoknya kehidupan mereka mah sepintas kelihatan seperti family goals lah. Tapi inget ya majikan ya, kadang tuh yang ditampilkan di TV ataupun di media sosial tuh kan yang bagus-bagusnya aja, namanya juga dunia tipu-tipu gitu. Pasti semuanya penuh dengan pencitraan. Kita balik lagi ya ke waktu kejadian ya. Selain pasangan suami istri ini, polisi pun tentunya mewawancarai beberapa saksi-saksi lainnya. Dan anehnya, keterangan dari para saksi ini semuanya berlawanan dengan alibi si Etika sama Amre. Jadinya sus nih, mencurigakan. Soalnya tadi kan Etika sama Amre keke tuh bilang mereka nih udah beberapa hari nggak di rumah, lagi pergi keluar kota begitu kan. Yang katanya mereka itu liburan ke daerah Kudesang bersama anak-anaknya. Kudesang apa Kundasang ya? Pokoknya jaraknya sekitar 3,5 jam dari apartemen mereka yang ada di daerah Sabah. Nah, tapi nggak ada saksi mata yang melihat mereka pergi. Sampai-sampai pihak apartemen juga bersaksi kayak
kayaknya mereka nggak kemana-mana dah. Makanya untuk memastikan semuanya, polisi ini menyita handphone dari Etika dan si Ambre. Dan gongnya nih ya guys ya, polisi nemuin petunjuk dari handphone yang membuat mereka ini sampai nggak bisa berword-word lagi gitu, nggak bisa berkata-kata. Karena di handphone Etika sama Ambre itu banyak ditemukan video rekaman yang menunjukkan si ART ini tuh dianiaya tanpa henti berulang kali oleh mereka berdua. Ada yang dipukul pakai tangan kosong, ada yang pakai besi, bahkan ada video yang lagi disiram pakai air panas. Terus ada pula juga dicabut giginya gitu satu persatu. Dan video-video itu tuh bukan kayak yang disimpan di dalam folder-folder rahasia ya. Biasanya kan kalau orang nyimpan video-video ya begitu ya, segala disimpan di file-file yang kagak gampang dibuka sama orang, begitu diumpetin di mana begitu ya. Maksudnya video-video quote-quote motivasi atau video-video kucing begitu. Tahuan dah. Nah tapi kalau mereka ini menyimpannya ya udah dicampur aja di luar gitu sama video-video lain, kayak itu tuh hal biasa dianggapnya mungkin ya. Ya pas polisi nonton begitu langsung dikonfirmasi kan, ini video apaan nih? Kenapa kalian melakukan hal seperti ini? Bisa-bisanya si Ambre nih, si suami ini bilang kayak, ya pak, kami akui kekerasan itu ada, tapi Etika doang kok pak yang melakukannya, saya emang nggak ikut-ikutan. Boleh cuci tangan suaminya. Sementara si Etika juga melakukan pembelaan, dia tuh bilang kayak, ya emang bener pak sempat ada kekerasan, tapi si ART ini tuh meninggalnya bukan karena saya, dia itu tuh pingsan sendiri aja. Intinya dua orang ini berusaha membela diri, kagak ada yang mau ngaku. Jelas-jelas dari video tuh kelihatan kelakuannya udah begitu. Nah sekarang kita jelasin dulu ya background dari ART-nya tadi tuh, yang bernama Nur Afia Daeng Damin, yang waktu kejadian berusia 28 tahun. Nur ini cukup unik gengs, karena dia tuh orang Indonesia tapi lahirnya memang di Malaysia. Jadi bapaknya itu dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan ibunya dari Nganjuk, Jawa Timur. Yang mana bapak ibunya dulu memang merantau tuh ke Malaysia udah lama dan melahirkan Nur di Malaysia. Yang mana Nur ini sampai SD sekolahnya di Malaysia. Nah tapi waktu itu memang ibunya Nur ini meninggal karena sakit. Dan dari situ bapaknya Nur ini pulang kampung lah ke Bulukumba membawa Nur juga. Pokoknya dari SD, Nur ini kan sekolahnya tadi di Malaysia. Tapi pas SMP hingga gede itu ya di Bulukumba. Sampai Nur ini dewasa, dia akhirnya menikah juga dengan suaminya bernama Askari. Nah dia ini sampai kepikiran mau jadi TKW itu perkara teman-teman dan tetangga sekitar ya, pokoknya lingkungan tempat tinggalnya lah, itu banyak yang mendaftar jadi TKW. Ya Nur pikir mungkin itu bisa membantu perekonomian keluarga lah, memperbaiki nasib gitu loh. Toh dulu bapak ibunya kan juga TKW aman-aman aja ya, termasuk salah satu TKW yang berhasil bisa dibilang. Nur ini kan sampai SD-nya tuh di Malaysia. Singkat cerita, di tahun 2016, setelah melahirkan anak pertamanya, Nur dan suaminya Askari tadi tuh sepakat mereka mau mengadu nasib ke Malaysia. Sementara anak mereka itu dititipkan ke orang tuanya Askari. Ya pokoknya selama beberapa tahun di Malaysia, baik Nur ataupun Askari itu tuh memang sudah beberapa kali ganti-ganti pekerjaan. Mulai mereka pernah kerja di restoran, di pabrik, sampai di perkebunan. Pokoknya di tahun 2020 itu, Askari ini kerja di perkebunan kelapa sawit, sementara Nur ini akhirnya bekerja di tempatnya Etika sama Ambre tadi. Walaupun mereka jatuhnya beda kerjaan nih, tapi Nur tetap rutin berkabar sama suaminya Askari. Nur juga rutin ngabarin dan ngirimin uang ke keluarganya yang ada di Indonesia, karena kan dia juga punya anak di sana. Tapi setelah beberapa bulan kerja di tempat Etika, lama-lama nih frekuensi antara Nur dan suaminya kok makin hari makin berkurang ya. Padahal kalau di tempat kerja sebelumnya tuh, Nur ini selalu bisa cuti tiap weekend dan ketemu sama suaminya itu. Namun semenjak kerja di rumah Etika nih lama-lama sulit dihubungi dan nggak pernah cuti pula. Terakhir pokoknya suaminya itu tuh mengaku bertemu Nur di bulan Januari 2021 dan bener-bener udah lose kontak tuh di sekitar bulan Juli 2021. Ditambah menurut pengakuan dari keluarga yang di Indonesia itu juga sama kurang lebih. Dimana mulai bulan Julinya, Nur yang biasanya masih bisa keep kontak dan kirimin uang terus tiba-tiba hilang, nggak ada kabar. Dugaannya Nur ini mungkin memang sudah mendapati siksaan dari para pasutri gila ini tuh semenjak dia kerja di sana, tapi Nur mungkin nggak berani cerita atau ngadu ke suaminya ataupun ke keluarganya. Tapi ya puncaknya itu di bulan Juli, dan sepertinya dari bulan itu pun Nur ini sudah nggak digaji, alias ya benar-benar dipekerjakan paksa dan disiksa doang. Menurut laporan otopsinya, Nur itu tuh mengalami penyiksaan yang berkepanjangan, di mana luka-luka yang dialami di tubuhnya itu tuh bukanlah luka-luka baru aja. Beberapa luka sebenarnya udah mulai pulih nih, tapi di lain sisi ada juga beberapa luka yang terbuka lagi tuh karena kekerasan berulang yang mungkin berlangsungnya selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, berdasarkan bukti rekaman video dan luka-luka yang didapati sama si Nur, sepertinya Etika dan Ambre ini tuh tidak hanya melampiaskan amarah mereka ke Nur jika Nur melakukan kesalahan aja.
sengaja. Tapi memang mereka ini telah menganggap Nur ini semacam samsak. Yang kadang mereka sengaja aja gitu memberikan siksaan hanya sekedar buat hiburan doang gitu. Apa kabar dunia? Gak jarang si Nur ini dijambak sambil diseret di lantai tuh, ditampar-tamparin, diejek, dijadiin bahan lelucon gitu. Bahkan dengan kesadaran penuh kan di videoin tuh seolah-olah semua perbuatan yang mereka lakukan itu memang menyenangkan untuk mereka. Tapi ya gengs ya, tindakan penyiksaan yang paling mengerikan untuk diceritakan dan gak bisa dilupakan menurut para polisi ini ada dua. Katanya yang pertama, Nur itu tuh pernah dimandiin pakai air mendidih yang kulitnya tuh langsung jadi melepuh, iritasi parah dan mengalami kerusakan jaringan. Padahal di dalam videonya itu Nur sudah sampai berlutut sambil minta ampun gitu, tapi malah terus-terusan disiram, disiksa. Yang kedua nih, ada fakta mengerikan soal hasil forensik dari mulutnya Nur, dimana hasil ini juga memang dibicarakan di ruang sidang yang membuat orang tuh pada ngilu dengernya. Jadi, Dr. Nur Hayati yang merupakan seorang dokter forensik dari Rumah Sakit Kuala Lumpur yang memang ditugaskan untuk memeriksa kasus ini tuh mengatakan banyaknya kerusakan gigi yang terjadi dari Nur ini akibat pencabutan paksa sampai ke akar gigi yang membuat gusi dan rahangnya robek. Dan semua itu dilakukan pakai tang biasa, gengs. Tang perkakas yang ada di rumah yang bener-bener gak steril jatuhnya. Apalagi akhirnya juga tang itu ditemukannya di mana? Di toilet kamar mandi, bayangin, gengs. Dan selama penyelidikan, polisi juga menemukan rekaman yang menunjukkan kalau pasangan suami istri nih, yang dua-duanya gila kali ya. Maksudnya nggak ada tuh hanya istrinya atau hanya suaminya melakukannya seperti keterangan dari masing-masing. Karena terlihat ya mereka berdua bersama-sama melakukannya, di mana sang istri ini megangin kepalanya Nur, ngebuka paksa mulutnya, dan suaminya megang tang mulai nyebutin giginya Nur tuh satu persatu. Jadi kasus ini tuh akhirnya nggak bisa hanya dianggap sebagai kasus pembunuhan aja, tapi juga penyiksaan yang berkepanjangan yang memang disengaja dan didokumentasikan. Bayangin aja kan pada saat itu nggak ada anestesi atau upaya penyembuhan setelah melakukan itulah. Yang ada malah di video mereka ketawa-ketawa begitu. Tapi di lain sisi, Nur ini sudah sampai memohon minta ampun, tetap aja nggak di-stop. Hingga ujung-ujungnya Nur ini meninggal akibat infeksi dari luka-luka yang terbuka dan memang tidak ditangani dengan semestinya. Infeksi yang dialami sama Nur ini tuh disebut necrotizing fasciitis, yaitu infeksi bakteri yang menyerang jaringan bawah kulit, di mana hal ini tuh bisa menyebar dengan cepat sehingga dikenal sebagai penyakit pemakan daging. Infeksi ini memang dikatakan berbahaya dan bisa mengancam jiwa, makanya memang perlu penanganan medis yang tepat ya, termasuk pemberian antibiotik dan perlakuan pembedahan untuk mengangkat jaringan yang rusak. Infeksi ini dikatakan menyebar dengan cepat tuh di dalam darah ya, karena kemungkinan akibat luka bakar dan luka-luka yang terbuka yang parah yang memang didapati sama Nur, terutama dari mulut, bahu, lengan, paha, dan pergelangan kakinya. Dan jahatnya lagi, di saat Nur sudah tidak berdaya, pasangan suami istri gila ini tuh nggak ada usaha cari bantuan begitu loh. Yang ada mereka justru berbuat untuk nutupin kejahatan mereka sendiri, di mana mereka dengan sengaja menuang cairan disinfektan ke tubuhnya Nur nih dengan maksud biar bau-bau pembusukan Nur ini tuh bisa tersamakan. Habis itu mereka sengaja tinggal dan didiamkan selama beberapa hari aja di rumah. Tapi ternyata usahanya itu tidak berjalan mulus, karena pas mereka ngecek lagi tuh bau mayat dari Nur ini tetap bisa tercium, nggak bisa ditutup-tutupi. Karena takut makin lama nih makin menyengat dan nantinya tetangga-tetangga di unit lain tuh nyadar, mendingan mereka so-soan aja deh acting gitu jadi majikan yang care gitu, bilangnya mereka lagi keluar kota. Tahu-tahu kok pas pulang kok mereka menemukan ART-nya dengan keadaan begitu. Ih, amit-amit banget ya punya majikan modelan begitu ya. Nah tapi mungkin mereka lupa kalau korban ditemukan dengan kondisi yang nggak wajar, makanya pelapornya juga akan dimintai keterangan dengan detail lah, dicocokin alibinya segala macam. Emang segitu gampangnya gitu mau bohongin petugas? Makanya nggak pakai lama, 1 hari setelah mereka lapor tadi dan pas diinterogasi tuh banyak banget kejanggalan, ditemukan juga bukti-bukti video di handphone yang nggak bisa mereka bantah gitu ya. Etika sama Amre pun langsung ditangkap. Begitu berita penangkapan mereka nih di-up ke media, udah pasti langsung jadi berita viral di Malaysia. Warga Malaysia sendiri tuh nggak nyangka, guys, pada kayak, hah, Etika yang terkenal dengan brandingan keluarga sukses bahagia segala macam, ternyata kok kelakuannya sekacau itu. Sementara kalau Nur akhirnya dikembalikan ke keluarga setelah otopsi selesai. Yang sedihnya pihak keluarga ataupun suaminya Nur sendiri nih bahkan sampai nggak bisa ngenalin wajahnya Nur loh, gengs. Karena saking udah babak belur gitu, nggak berbentuk kan, dipukulin, disiksa segala macam dan disiram air panas juga, udah berubah, udah beda. Keluarga itu hanya bisa mengenali Nur itu dari gelang karet sederhana yang memang selalu Nur pakai dari dulu. Miris banget ya dengernya ya. Ya dengan bukti yang sudah sangat kuat ya, video-video itu mereka simpan jelas-jelas ada gitu loh. Dan kesaksian yang mengerikan dari para ahli medis juga yang telah mengotopsi Nur. Kasus ini pun akhirnya resmi dilimpahkan ke pengadilan pada tanggal 29 Desember 2021. Dimana awalnya nih ya, jaksa penuntut umum tuh memang menegaskan bahwa nih hukuman yang cocok untuk mereka berdua sebagai pelakunya ini adalah
hukuman mati. Ya tapi atas dakwaan tersebut, pengacara dari Amri ataupun pengacara dari Etika, keduanya sama-sama meminta keringanan hukuman. Dimana dari pengacara masing-masing mengakui kalau perbuatan kliennya memang tidak dapat dibenarkan dan patut dihukum, iya. Namun sang pengacara ini meminta keringanan hukuman gitu loh gengs, agar tadi dakwaan hukuman matinya dijadikan naik banding lagi menjadi hukuman penjara aja selama 30 tahun plus hukuman cambuk juga dengan tongkat sebanyak 4 kali. Jadi kalau di Malaysia itu ada hukuman cambuk tongkat ya. Dengan alasan Amri sama Etika ini sudah mengakui perbuatan mereka menyesal dan pengen minta maaf juga ke keluarganya Nur. Ditambah mereka juga masih punya 3 anak yang butuh nafkah dan peran seorang orang tua baik bapak maupun ibu. Ya di sini disclaimer aja, namanya pengacara pasti berusaha meringankan ya tuntutan dari kliennya. Sekalipun kliennya memang salah gitu ya, karena kan memang itu gunanya pengacara. Dan dalam pengakuannya di persidangan, Etika pun bilang kalau kinerja Nur ini tuh sebenarnya baik-baik saja. Cuma Etika ini memang tidak bisa mengontrol manajemen stres dan emosinya. Ya semuanya tuh karena tekanan kerjaan yang makin lama katanya makin tinggi di perusahaan migas tempat dia lagi kerja ya. Udahlah capek kerja, tapi sampai rumah dia masih harus menghadapi 3 anak-anaknya masih pada kecil-kecil tuh. Bahkan masih ada yang menyusui gengs yang paling kecil, sama ada yang berkebutuhan khusus juga. Makanya Etika ini tuh menjadi stres, jadi emosian, dan melampiaskan semuanya ke Nur. Gila kan dengarnya bisa begitu ya, jadi ikutan emosi kita. Etika tuh mengaku sebenarnya dia udah pernah ke psikiater juga. Tapi ya tetap tuh perubahan emosinya nggak bisa dikontrol. Sampai akhirnya dia menganggap, nih kayaknya psikiaternya nggak guna deh. Ya udah jadi dia berhenti minum obat. Tapi ya itu emosinya makin nggak stabil dan makin meluap. Nah tapi yang bikin lebih gregetan lagi adalah kasus ini kan jatuhnya apa ya, viral. Karena kan gimana pun juga pelakunya ini adalah public figure dan dapat sorotan dari banyak pihak. Plus melibatkan 2 negara pula, korbannya kan Indonesia nih. Tapi pada persidangan di tanggal 26 April 2022, hakim itu malah memberikan sebuah keputusan yang kontroversial pada saat itu, di mana hakimnya itu seperti nguji kesabaran umat manusia di muka bumi. Karena pengadilan itu mengabulkan pengajuan banding antara Etika sama Amri dengan pertimbangan kalau Etika ini katanya kan masih menyusui anaknya tuh yang paling kecil, dan suaminya Amri ini masih harus menafkahi ketiga anaknya, di mana mereka ini bisa bebas dengan membayarkan uang jaminan saja. Gimana nggak emosi orang-orang dengernya. Atas keputusan itu jelas banyak orang yang marah, kecewa, segala macem. Seakan-akan kok ini nyawa orang nggak ada harganya. Kok ya iya pelakunya bisa bebas hanya dengan uang jaminan. Ada gila-gilanya kali nyawa bisa dibayar pakai uang. Jangan gara-gara orang Indonesia dong ini korbannya gitu kan jadi dibuat semena-mena hukumnya. Begitulah jadi ikutan emosi kita. Ya tentunya hal ini tuh menjadi viral. Gimana pun juga masyarakat yang merasa ini tuh berkonyol. Pada protes lah. Jadi banyak ya orang Malaysia yang baik-baik ini maksudnya. Tidak mandang warga negaranya apa, tapi ya tetap hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Akhirnya pengadilan kembali digelar. Yang kali ini jaksa penuntut umum itu kembali tuh menuntut hukuman mati untuk keduanya. Dari awal kan nuntutnya begitu. Tapi karena satu dan lain hal, persidangannya nih molor mulu. Dan endingnya nih, hakim baru ketok palu di tanggal 20 Juni 2025 kemarin. Lah tahun ini baru dari kapan tahu, alotnya kayak apaan tahu kan. Makanya Babu bahas lagi nih kasus lama bener abisnya aja gile. Ya akhirnya pokoknya Amri itu dijatuhi hukuman 34 tahun penjara plus 12 hukum cambuk pakai tongkat. Sementara Etika juga sama, hukumannya 34 tahun penjara tapi nggak pakai hukuman cambuk. Karena kalau di Malaysia hukuman fisik tuh dilarang untuk wanita. Dan seperti biasa, setelah putusan ini dibacakan, masyarakat tentunya menjadi 2 bagian ya. Ada yang pro dan ada yang kontra juga sama putusan pengadilan tadi. Karena banyak yang merasa hukuman buat Etika sendiri ini masih terlalu ringan, gengs. Karena kan berarti dia nggak pakai hukuman cambuk ya, hukuman penjara doang. Maksudnya nih banyak yang berpikiran, walaupun si Etika ini perempuan, tapi kan dia dulu dengan entengnya nyiksa orang sampai mati. Lah Nur ini kan juga perempuan disiksa. Ya bukan dicambuk doang loh, tapi disiram air panas, giginya dicabut pakai tang, dipukulin segala macam. Jadi nggak adil banget gitu rasa-rasanya kalau Etika tidak mendapatkan siksaan fisik juga. Kayak enak bener ya, giliran ditangkap aja minta dikasihanin. Waktu ngelakuinnya mikirin apa. Nah makanya menurut majikan gimana coba tuh putusan pengadilannya? Coba komen di bawah ya. So, majikan itu rangkumannya lebih lengkap tentang kasus TKW yang disiksa sama majikan di Malaysia karena putusan pengadilannya tuh baru ketok palu di bulan Juni ini, gengs, tahun 2025 kemarin. Makanya majikan semua jangan ada yang galak-galak sama yang jahat-jahat ya. Ya, tapi alhamdulillah majikan kita mah pada baik ya.
Ya sebenarnya kasus-kasus serupa seperti ini udah banyak banget kejadiannya ya, tentang TKW ataupun TKI yang disiksa sama majikannya. Namun hal ini tuh menjadi viral karena ya pelakunya atau majikannya ini bisa dibilang public figure. Tadi tuh kontestan MasterChef juara 3, yang image-nya juga kayak orang baik, orang bener, tapi kok kelakuannya di luar nurul. Ya itulah majikan, makanya jangan percaya 100% sama brandingan orang tuh di sosial media ataupun di TV. Karena ya ditampilkannya pasti yang bagus-bagusnya lah. Babu juga sama, yang bagus-bagus, yang cakep-cakep diposting. Kalau lagi gembel, lagi dekil, begitu nggak berbentuk ya, cuma Tuhan sama kurir paket aja yang tahu. Habis kan kita kalau di rumah kucel banget gitu kan, pasti tukang paket lihat kan kalau kita lagi ngambil paket atau ada yang nganter makanan. Makanya yang tahu jelek-jeleknya kita mah tukang paket. Ya udah majikan, terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pokoknya doanya semoga kita selalu dipertemukan sama orang baik ya. Orang baik semuanya ngumpul di sini. Amin amin robbal alamin. Sampai jumpa lagi di kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.